kasih ya buat teman-teman semuanya yang mungkin selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin dukungan, supportan dari Anda semuanya menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini. Sampai detik ini saya masih membuat video tentang hutang piutang ya. Tapi ini di sini ada yang cukup unik. Bukan unik ya, tapi seakan ini besar banget ya atas dasar kejadian yang kemarin itu tentang ditangkapnya 11 debt collector gara-gara mungkin cekcok dengan anggota TNI yang Serda Nur Hadi ya mungkin ya. Sampai di sini ada satu berita yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia pada Selasa 11 bulan 5 2021 jam 11. Di sini judulnya OJK ancam cabut izin usaha pengguna debt collector ilegal. Ya. Ini OJK ancam cabut izin usaha pengguna debt collector ilegal. Ya. Jadi itu gitu loh. Jadi ini mau kita bahas hari ini. Kalau memang iya ini viral dulu baru ada sanksinya. Jadi pinjol bagaimana ya? Kan gitu. Jadi ini harus besar dulu baru ada satu tindakan dari otoritas jasa keuangan gitu ya. Sementara kasus pinjol selama ini bagaimana gitu loh. Banyak juga kok pinjol-pinjol yang menggunakan debt collector ilegal. Tapi ini cukup seru ini kita bahas ya. Mungkin sesingkat pengetahuan saya nanti saya kan merasa ini cukup unik gitu loh. Tapi silahkan Anda support. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport ataupun singgah di channel Solusi Utang. Ini seru banget ya pembahasan kita hari ini. Ini kayaknya seru dan mantap lah pokoknya. Ini oke. OJK ancam cabut izin usaha pengguna debt collector ilegal. Ya, ini berdasarkan dari saya lihat di CNN Indonesia pada tanggal 11 ya. Berarti hari kemarin berarti itu. Di sini saya bacain sedikit. Jakarta, CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan bakal memberikan peringatan keras kepada lembaga jasa keuangan yang menggunakan jasa debt collector ilegal dalam melakukan penagihan. Tak hanya peringatan, OJK juga mengancam bakal mencabut izin usaha apabila perusahaan keuangan terus membandel. Ya. Juru bicara OJK Sekar Putih Jarot menyebut OJK tidak mentolerir debt collector yang melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan utang. Ya. OJK akan memberikan peringatan keras kepada lembaga jasa keuangan yang menggunakan debt collector tidak sesuai aturan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Jelasnya kepada cnnindonesia.com Selasa 11 Mei 2021. Terus lagi di sini, Sekar menyebut sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan bandel mengacu pada peraturan OJK POJK 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Dia menjelaskan setelah peringatan dilayangkan sebanyak 3 kali perusahaan pembiayaan masih tidak memenuhi ketentuan, OJK bisa melakukan pembekuan izin kegiatan usaha. Selain memberikan sanksi kepada perusahaan pembiayaan, Sekar juga mengingatkan konsumen untuk beretikat baik dalam menyelesaikan kewajiban kepada lembaga jasa keuangan. Menurut dia, dalam melakukan penarikan utang, OJK telah berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan pembiayaan multifinance untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun cara penarikan sesuai dengan aturan harus melewati 4 syarat lebih dahulu. Ya. Pertama, debt collector harus membawa surat kuasa untuk melakukan eksekusi. Jadi surat kuasa mungkin dari perusahaan atau dari mana, itu yang penting surat yang menyatakan eksekusi untuk salah satu unit itu. Kedua, membawa sertifikat fidusia. Sertifikat fidusia ini adalah suatu kesepakatan
antara si debitur dan kreditur yang didaftarkan ke pengadilan. Ya. Yang ketiga, membawa surat somasi tahap 1 dan 2 yang menyebut barang milik debitur telat bayar. Keempat, debt collector harus memiliki dan membawa sertifikat dalam menagih hutang. Ya, itu 4 poin yang harus dilaksanakan oleh debt collector ketika ingin menarik kendaraan. Yang pertama, harus mempunyai surat kuasa. Kedua, sertifikat fidusia. Ketiga, membawa surat somasi. Surat somasi ini surat yang pertama sekali dia ingatkan kepada debitur. Surat yang kedua, peringatan untuk debitur. Habis itu yang keempat, dia harus membawa sertifikat dalam menagih hutang. Ya, sertifikat ini bisa dikeluarkan oleh APPI ataupun dari lembaga-lembaga terkait dalam hal itu gitu loh. Ya, kalau tidak ada seperti itu berarti kita anggap itu bodong. Keempat, syarat tersebut dipaparkan oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kan APPI. Suwandi Wiratno menanggapi aksi debt collector yang menggandang anggota Badan Pembina Desa Babinsa Serda Nur Hadi. Sebelumnya 11 debt collector yang menggadang sebuah mobil yang kemudian Serda Nur Hadi diduga karena kendaraan itu menunggak cicilan selama 8 bulan. Aksi pengadangan di Tol Koja Barat, Jakarta Utara tersebut diketahui terjadi Kamis 6 Mei 2021 lalu. Karena aksi kasar itu, Pangdam TNI meminta perusahaan-perusahaan tidak lagi menggunakan jasa penagih hutang. Ya. Jadi seperti itu. Cuman ya, oke, dalam berita ini cukup menarik ya bahwa ada di sini OJK ancam cabut izin usaha pengguna debt collector ilegal ya. Karena kasus yang kemarin itu tentang Serda Nur Hadi yang mungkin cekcok dengan 11 oknum debt collector ya, sampai itu kasus itu viral di medsos, sampai di YouTube, sampai besar sampai ini baru ada tanggapan dari OJK. Ya, padahal ya, bukan Serda Nur Hadi ini aja. Mungkin di lapangan juga banyak tapi tidak sempat untuk diviralkan ya. Mungkin di daerah-daerah juga banyak cuman tidak sempat terliput ya. Dan yang jadi pertanyaan saya, kalau memang OJK ingin mencabut izin dari pengusaha yang menggunakan debt collector ilegal, bagaimana dengan pinjol yang selama ini juga hampir sama menggunakan debt collector ilegal ya? Atau kita tunggu viral dulu, tunggu besar dulu gitu loh ya. Dan ini juga saya sempat bingung gitu loh. Jadi sebuah kasus itu akan ditanggapi setelah kasus ini besar dan booming dulu gitu loh. Ya. Atau kita benahi sejak awal atau kita menunggu ada satu kasus dulu baru diselesaikan. Ya. Ini yang agak bingung, tapi di satu sisi saya juga salut dengan ketegasan OJK, dia cepat tanggap dalam hal ini meskipun kasus ini sudah duluan booming ya. Jadi dia cepat tanggap dan ini kan baru cuma ancaman dan kita juga belum tahu ya ke depannya seperti apa. Apalagi ini salah satu juga finance cukup besar gitu loh. Finance cukup besar dalam hal kasus ini gitu loh. Yakin nggak ini finance ini akan dicabut izinnya? Ya, tapi kita tunggu lagi pembuktian dari OJK benar atau tidak gitu ya. Kalau saya rasa kasus-kasus yang seperti ini itu sudah banyak terjadi. Cuman karena ini sempat viral, karena ada anggota TNI, itu seakan kasusnya menjadi besar dan baru mendapat respon dari beberapa lembaga-lembaga tertinggi tentang pengaturan perbankan. Ya, pada dasarnya kasus pinjol juga banyak hal seperti ini. Bahkan banyak juga pinjol itu kalau saya rasa itu menggunakan debt collector yang tidak jelas kelegalitasannya. Ya. Jadi semoga saja bukan hanya dari pihak finance aja atau kasus yang viral aja dibenahi oleh OJK, tapi kasus-kasus yang akan berdampak buruk untuk kedepannya juga dibenahi. Mungkin salah satunya juga pinjol ya. Mungkin saya tidak mau menanggapi banyak tentang hal ini. Saya ucapkan terima kasih aja pada OJK yang sudah cepat tanggap dalam hal ini dan mudah-mudahan juga
persoalan yang lainnya juga harusnya lebih cepat tanggap lagi, jangan ditunggu booming dulu baru ditanggapi, tapi kita bereskan sejak dini gitu loh, jangan sampai tunggu besar dulu ya. Mungkin cuman itu aja dari saya, mungkin terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semua, nanti kalau ada tambahannya di kolom komentar juga boleh, silahkan diisi menurut versi Anda ya. Jadi dari saya cuman itu aja, Medi Broni, wassalam. Lebih baik haus daripada